awal mula berdirinya kembali Batik Beterogong ini karena di awal saya sudah sebutkan keprihatinan saya sebagai warga Betawi asli ya. Nah, kemudian berawal dari keprihatinan saya itu, kemudian saya dan keluarga besar saya, khususnya keponakan-keponakan saya itu belajar kembali untuk memulai membatik. Karena di antara keponakan saya generasi terakhir yang menyaksikan adanya kegiatan membatik ibu-ibu di sekitar Trogong ini. Nah, juga saya ingin memberdayakan kaum ibu yang ada di sekitar Kampung Trogong ini. Karena memang banyak sekali ibu-ibu di sekitar Trogong ini di usia-usia produktif, banyak yang datang ke tempat saya ini yang juga karena di sini ada sekolah ya, banyak ibu-ibu yang datang hanya untuk sekedar mengantar anaknya sekolah. Nah, berdasar itu saya kemudian belajar kembali membatik dan mengajak ibu-ibu di sekitar sini untuk kembali membatik. Sebetulnya untuk membatik itu dari seluruh provinsi ya, proses membatik itu kan sama. Yang membedakan hanya motif-motifnya saja. Karena batik Trogong itu adanya di Jakarta, khususnya Betawi. Jadi yang dibuat di batik Trogong ini ya batik-batik yang bercirikan motif-motif atau icon-icon yang ada di Jakarta. Seperti yang udah jelas itu ondel-ondel, Monas, dan juga beberapa ikon Jakarta yang menjadi simbol Jakarta. Sebetulnya dengan membatik ini saya lebih cenderung memang kalau di Betawi ini kan beda dengan batik-batik yang umumnya berasal dari daerah Jawa ya. Seperti Solo, Jogja yang mereka memang membuat batik itu punya filosofi tersendiri karena memang daerah mereka kan kerajaan. Jadi di Jawa itu khususnya Solo dan Jogja itu kan ada ciri-ciri tersendiri ya, mana batik-batik yang dipakai untuk para raja, mana yang dipakai untuk rakyat biasa. Sementara di Jakarta karena bukan seperti daerah kerajaan di Jogja dan di Solo, jadi yang saya angkat dari batik-batik Betawi ini yaitu kehidupan yang ada di Jakarta, khususnya di Trogong ini gitu. Jadi saya mengangkat tema-tema kehidupan seperti misalkan flora. Dulu di daerah Trogong ini banyak sekali tanaman-tanaman di sekitar rumah-rumah orang Betawi itu tanaman-tanaman yang pernah ada. Sementara sekarang ini sudah nggak ada. Jadi dengan saya buat motif batik itu saya ingin memperkenalkan kepada warga masyarakat luas bahwa di Jakarta pun khususnya di Trogong ini banyak sekali dulu tumbuh-tumbuhan beraneka macam flora yang ada di Trogong ini. Untuk ondel-ondel sendiri itu saya punya berbagai macam bentuk ondel-ondel. Jadi ada ondel-ondel yang saya sebut itu ondel-ondel Maudi karena itu memang pesanan khusus Mbak Maudi Kusnaidi. Juga ada juga ondel-ondel kepala ondel-ondel, ada ondel-ondel kecil, ondel-ondel besar, ada ondel-ondel belibet dan ada 10 macam motif ondel-ondel yang batik Trogong punya. Selain ondel-ondel juga saya membuat batik-batik yang bermotif flora ya. Flora yang pernah banyak tumbuh di sekitar Trogong ini, salah satunya yang juga menjadi sebetulnya menjadi ikonnya batik Trogong itu saya membuat ondel-ondel mengkudu, daun mengkudu. Dan mengkudu itu memang di Trogong itu dulu banyak sekali ya, hampir di depan rumah orang Betawi itu banyak daun mengkudu. Karena mengkudu itu banyak sekali manfaatnya, daunnya, buahnya untuk obat juga. Dan buat saya sendiri mengkudu itu sebagai saya singkat sih, mengkudu itu namanya motif tebar mengkudu. Tekun dan sabar emang kudu. Sebagai orang Betawi yang semakin tersisihkan dengan banyaknya pendatang, saya mengingatkan orang Betawi untuk tetap tekun dan sabar supaya bisa tetap eksis keberadaannya. Seperti saya sebutkan tadi di awal itu bahwa memang keberadaan batik Betawi Trogong ini saya memang ingin memberdayakan warga sekitar khususnya ibu-ibu. Tapi keinginan saya itu tidak bisa
terlaksana dengan baik karena untuk membatik itu membutuhkan kesabaran, ketelitian, ketekunan. Jadi tidak semua orang bisa saya ajak. Jadi sementara ini yang bekerja itu tidak hanya warga sekitar tapi juga ada dari kampung-kampung tetangga sebelah seperti dari Gandaria gitu, mereka datang ke sini untuk membatik bersama-sama.